warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Selamat datang di ruang kolaborasi modul 3.1 analisis studi kasus nyata pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Video ini adalah presentasi dalam ruang kolaborasi kelompok 1 fasilitator Pak Jemai CGP Angkatan 9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salam kenal dari kami anggota kelompok 1. Ada Ibu Rani Pramawati dari SMK Negeri 1 Pangkalan Baru. Ada Ibu Heni Safitri dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Dan ada Ibu Yatu Prawijayanti dari SD Negeri 37 Pangkal Pinang. Studi kasus. 2 siswa di salah satu SMPX di Kota Beringin terlibat tawuran perang sarung remaja. Sejak malam kejadian itu, Polresta Kota Beringin mendapatkan laporan dari orang tua korban tawuran perang sarung remaja. Kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut, Polresta Kota Beringin langsung ke TKP dan membawa pelaku 1 orang beserta motornya ke Polresta Kota Beringin. Sementara itu, masih ada 4 orang pelaku tawuran perang sarung remaja yang sedang dicari karena berhasil melarikan diri. Sejak malam itu, peristiwa tawuran perang sarung remaja telah dibagikan ke media sosial dan viral di Kota Belitung. Dalam media sosial tersebut hanya menjelaskan kejadian tawuran dan data-data anak yang terlibat, baik pelaku maupun korban tanpa ada penjelasan kronologinya. Akhirnya pihak sekolah yang membaca berita tersebut langsung menarik kesimpulan bahwa 2 siswa tersebut yang terlibat sebagai pelaku tawuran perang sarung remaja. Keesokan harinya, 2 siswa tersebut dipanggil ke ruang BK dan langsung diproses oleh guru BK, kesiswaan, kurikulum, wali kelas, dan kepala sekolah. Mari kita analisis kasus tersebut. Paradigma apa yang digunakan dalam kasus ini? Paradigma dilema etikanya adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Mengapa rasa keadilan? Karena tidak adil bagi siswa tersebut jika harus menanggung keadaan di usia mereka yang belum cukup umur. Mengapa rasa belas kasihan? Karena khawatir siswa tersebut akan malu dan tidak mau untuk melanjutkan sekolah lagi. Selanjutnya, analisis kasusnya, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Prinsip yang diambil adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Tujuannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk tetap melanjutkan sekolah dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat bersikap lebih baik. Analisis kasus selanjutnya adalah 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian studi kasus. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Jawabannya adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang kedua, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legal? Ada. Undang-Undang Pidana Pasal 472 tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok. 3. Apakah ada pelanggaran atau peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut atau uji regulasi? Jawabannya tidak ada. 4. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini?
Bahkan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial, apakah Anda merasa nyaman? Tentu saja kasus ini sudah viral di sosial media sehingga pihak sekolah merasa tidak nyaman dan malu. 6. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Jawabannya adalah keputusannya memberikan konsekuensi atas perbuatan sesuai dengan aturan Dinas Pendidikan. 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Atau investigasi opsi trilema? Menurut kami, penyuluhan hukum tentang kasus tawuran remaja dan wajib lapor ke BK selama 1 bulan serta bimbingan oleh BK. Yang ke-8, apa keputusan yang Anda ambil? Siswa tetap diperbolehkan masuk sekolah dan belajar seperti siswa lainnya. 9. Prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Prinsip yang digunakan dalam kasus ini adalah prinsip berbasis rasa peduli. Tujuannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk tetap melanjutkan sekolah dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat bersikap lebih baik. Hal menarik yang tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus ini. Ada satu hal menarik yang kami temui dalam proses analisis ini. Dalam kasus ini, sebenarnya pihak kami adalah korban. Namun, karena terlanjur mencoreng nama sekolah, akhirnya kami yang memposisikan diri sebagai pemimpin harus mengambil langkah dan keputusan. Dan pas kejadian keputusan diambil tidak mempertimbangkan teori seperti modul 3.1. Dan setelah mempelajari modul ini, ternyata ada prosedur yang dapat memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi. 1. Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Jawabannya adalah ya. Yang kedua, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Jawabannya adalah ya. 3. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Jawabannya ya. 4. Memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Jawabannya adalah ya. Yang kelima, memuat hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Jawabannya adalah ya. Yang keenam, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Jawabannya adalah ya. 7. Setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikannya ke forum. Jawabannya adalah ya. 8. Hasil pengeditan itu dilakukan oleh masing-masing anggota. Jawabannya adalah ya. Demikian presentasi studi kasus modul 3.1 dalam ruang kolaborasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.